Ya, gue baru selesai nonton ya salah satu film anime yang menurut gue menyenangkan tentang seorang cewek yang pengen jadi idol tapi gak lewat jalur audisi idol. Ajit, ini premisnya tuh udah menarik banget ya. Judulnya Trapesium ya. Aduh, gue suka banget sama filmnya. Setelah selesai nonton, gue browsing. Ternyata filmnya tuh merupakan adaptasi dari serial novel yang dikarang sama ex-member idol group bernama Nogisaka 46 ya. Buat yang belum tahu gitu. Jadi nama ex-membernya ini Kazumi Takayama kalau nggak salah. Ya, Kazumi Takayama ex-member Nogisaka 46 generasi pertama. Pantesan ya, beberapa elemen ceritanya tuh Ajit, ini kayaknya pendekatannya personal nih gitu. Ini kayaknya berdasarkan pengalaman hidup dia. Ada elemen-elemen yang berdasarkan pengalaman hidup dia atau teman-temannya pas dia masih aktif jadi idol group gitu. Aduh. Tapi ya gue ngerasa film ini tuh belum sempurna 100% lah. Gue ngerasa masih ada bolong-bolongnya, gue ngerasa masih ada kurangnya gitu. Pengen gue bahas di video kali ini. Tapi sebelum kesana, gue pengen share dulu sinopsisnya. Jadi ceritanya ada seorang cewek bernama Azuma. Dia punya cita-cita untuk jadi seorang idol dan pengen ngebentuk sebuah grup idol gitu. Tapi caranya tuh kreatif gitu. Jadi dia pengen bikin grup idol yang isinya 4 cewek dari daerah Joshu yang punya kepribadian atau ciri-ciri atau sifat-sifat yang unik lah gitu. Karena dia tinggal di daerah timur Joshu, jadi sisanya dia perlu cari dari selatan, dari barat gitu. Gue barat sini, kalian barat di sini berarti ya. Sama dari utara gitu, selatan, barat, sama utara gitu. Ketika dia udah ketemu, dia ajak kenalan, dia ajak berteman, dan dia tuh ngegiring. Dia kayak susun rencananya gitu. Oke, kita harus bikin aktivitas selalu berempat gitu. Kita ikut kegiatan volunteer sampai pada akhirnya disorot sama TV. Ketika udah bekerja sama-sama TV gitu, punya acara TV, dan akhirnya bisa jadi seorang idol gitu, sebuah grup idol gitu. Ketika sudah jadi sebuah grup idol, nah masalah tuh mulai muncul, sisi gelap industri idol tuh mulai menghantui mereka gitu, sampai akhirnya persahabatan mereka tuh diuji gitu. Jadi filmnya tuh simple, singkat, jelas, padat. Kesitulah arah ceritanya. Gue pengen masuk ke bagian pertama yang gue suka banget dari film ini. Jelas datang dari segi penulisan dan eksekusinya di babak awal film. Penulisan eksekusi di babak awal film menurut gue sangat menyenangkan. Dia bisa dengan sangat engaging ya, sangat mengikat sekali, menjabarkan karakter-karakter utamanya, sifat-sifat uniknya seperti apa, wants and needs dari masing-masing karakter tuh apa gitu, terutama si Azuma ya. Azuma sebagai karakter utama, dia punya sifat ambisius, dia punya sifat yang optimis, menyenangkan, dan lain sebagainya. Tapi di saat yang bersamaan, 50% sisanya, ini tuh anak bocil SMA cewek egois ya. Dia sampai berani melakukan atau menyusun strategi cerdik-cerdik licik gitu untuk bisa menggapai cita-citanya. Bahkan masalahnya tuh datang dari diri dia nih, yang membuat persahabatan mereka nih terancam gitu. Kayak aduh, itu gue suka banget gitu. Jadi sifat jeleknya ini justru yang membuat gue selalu penasaran di tiap menit filmnya. Ini tuh nanti di akhir tuh bakal seperti apa konfliknya gitu. Ini tuh nanti pengaruhnya, kesandungnya tuh di mana gitu gara-gara sifat jeleknya gitu. Dan bisa gak sih dia nih sebagai karakter utama tuh belajar dari kesalahannya gitu. Itu gue suka banget gitu. Nah, porsi mengenalkan karakter-karakter sentral lainnya juga menyenangkan lah ya buat gue gitu. Jadi kayak misalkan ada karakter utama yang dia pintar robotik tapi dia pendiam nih. Kira-kira masalahnya dia pengaruhnya di konflik akhir tuh seperti apa ya gitu. Itu ada gitu. Terus misalkan ini dia sebagai orang tajir yang di dalam pertemanan tuh kayak lempeng-lempeng aja gitu, tapi ternyata di akhir tuh development sama growth-nya, perkembangannya tuh seperti apa, itu ada gitu. Terus ada juga kayak ternyata dia teman masa kecil Azuma yang sempat berjarak tapi ketemu lagi, itu dinamikanya tuh jadi seperti apa gitu. Itu semua bisa dibahas dengan sangat menyenangkan dan cukup solid lah di awal film gitu. Mengingat film ini juga banyak sekali mengandalkan subteks dan konteks ya gitu. Jadi kita harus nangkep dulu subteksnya apa, kita harus nangkep dulu konteksnya apa, sampai pada akhirnya tuh kepake di akhir filmnya gitu, di konflik sampai akhir filmnya. Poin kedua yang gue suka banget dari film ini juga datang dari segi visual animasinya ya. Film ini tuh dikerjain sama studio Cloverworks gitu. Jadi gue ngerasa standarnya mereka udah cukup tinggi. Film ini pun juga standarnya tuh tinggi gitu. Walaupun gue ngelihat gak banyak adegan atau scene yang terkesan grande, tapi gue suka sama pendekatan atau approach artistiknya. Banyak elemen-elemen yang diciptakan artistik gitu ya. Dan kalau gue ngeliat sih kayaknya daya jual utama si Trapesium ini tuh ada dari visual memainkan cahaya gitu. Jadi mengatur
mood berdasarkan permainan cahaya di beberapa adegannya itu keren banget gitu. Jadi pada saat moodnya seneng, level cahaya itu seperti ini, angle-angle-nya tuh dari mana aja dan lain sebagainya, terasa natural. Tapi gue sebagai penonton tahu, oh ini tuh cahayanya sebegini pengaturannya supaya kasih lihat karakternya nih lagi seneng loh, karakternya nih lagi optimistik loh gitu. Tapi sebaliknya ketika filmnya udah mulai masuk ke konflik persahabatan si Azuma dan sahabat-sahabatnya mulai diuji gitu ya, dia mulai sedih, dia mulai marah dan lain sebagainya, ada tuh beberapa adegan yang didesain pencahayaannya tuh seperti apa, mood sedih, mood gloomy tuh seperti ini loh gitu. Itu cantik-cantik banget dimaininnya gitu. Ketika gua nangkep, Aji pinter juga ya dibikin angle-angle-nya kayak gini gitu. Itu gua suka gitu. Dan poin ketiga yang gue suka banget dari film ini jelas datang dari voice actress-nya. Ya aduh, ada Asaki Yuikawa sebagai Azuma ya, karakter utamanya. Ada Reina Ueda, ada Hina Yomiya juga di sini. Aduh, mereka tuh memerankan masing-masing karakter dengan sangat luar biasa gitu. Si Yuikawa ya sebagai Azuma nih menurut gue yang paling luar biasa, dan karena memang dia sebagai karakter utama juga dapat porsi yang paling banyak sih di dalam film. Gue ngelihat gini sih, dia sebagai karakter tuh berhasil meranin ya pada saat si Azuma di awal film ambisius dan optimistik gitu ya. Wah, gue punya rencana nih kayak gini dan lain sebagainya. Ayo gini nih, ngelakuin ini yuk. Kita volunteer, kita jadi acara TV segala macam gitu. Itu kayak sifat ambisiusnya tergambar sangat menyenangkan. Di saat yang bersamaan ketika filmnya udah mulai masuk ke konflik dan persahabatan mereka mulai bergesekan gitu ya, dia nih jadi semakin kelihatan sifat egoisnya. Ketika semakin kelihatan sifat egoisnya, dia mulai konfrontasi teman-temannya. Aduh, itu kasih sifat menyebalkan yang berhasil buat gue. Jadi kayak pas ada satu momen lah, gini aja lu cengeng banget sih gitu, tapi dia ngomongnya pakai bahasa Jepang dan sifatnya dia gitu ya. Gue pas nonton tuh kayak aja tuh nyebelin banget jadi orang men gitu. Aduh, itu bagus banget sih dieksekusi ya. Itu menandakan bahwa manusia tuh gak ada yang sempurna 100%, ada sifat buruk, ada sifat baik juga. Tapi berhasil dihidupkan artinya ya aktingnya sih bagus gitu, aktingnya sih berhasil gitu. Ditambah ya, masing-masing dari karakter ya, siapapun itu pengisi suaranya juga punya momen nyanyinya gitu. Jadi bayangin kalian acting sebagai seorang karakter di dalam film, dan di dalam karakternya harus membawakan sebuah lagu, tapi masih dalam ranah lu nyanyi sebagai karakter ini loh, bukan lu nyanyi sebagai diri sendiri gitu. Itu eksekusinya juga sangat menyenangkan sih gue ngelihatnya gitu. Nah, gue pengen masuk ke poin yang menurut gue jadi kekurangan, tapi ini kayaknya debatable lah ya. Gue ngeliat gini sih, jadi setelah film akhir, ketika dia mulai masuk ke konflik utamanya tuh berkaitan dengan industri idol, sisi gelapnya tuh seperti apa, dan sifat jelek dari si Azuma. Ngebahas sisi jelek dari industri idolnya, kayaknya gue ngerasa ceritanya tuh gak berani terlalu gali lebih dalam. Gak berani digali terlalu dalam, jadi mereka tuh ngebahas luarnya aja. Ada satu konflik, tiba-tiba gelap layarnya, fade out, terus masuk ke adegan selanjutnya, itu udah masuk ke konflik yang kedua. Terus tiba-tiba gelap lagi, fade out, masuk yang ketiga, masuk yang selanjutnya, dan lain sebagainya gitu. Sampai pada akhirnya si masing-masing karakter breakdown. Si Azuma nih, wah gue kayaknya harus berbenah diri nih, gue salah nih gitu. Ketika dia menyadari kesalahannya seperti apa, dia cari solusinya. Solusinya datang dari diri dia sendiri, dari dalam diri dia sendiri, dan dari luar. And then tiba-tiba udah selesai filmnya gitu, kayak masuk ke konklusi sesaat, terus oke, credit roll gitu. Jadi cepet banget gitu. Cuman gue ngerasa kayaknya kenapa seperti ini treatmentnya, kenapa isu-isunya nggak digali terlalu dalam. Ada dua kemungkinannya. Yang pertama dari segi source materialnya ya, si Kazumi Takayama sebagai ex-member Nogizaka menulis cerita yang nantinya difilmkan ini, itu kayaknya memang nggak sedalam itu karena takut ada yang tersinggung. Atau kemungkinan yang kedua, mungkin dari segi source material dia nulisnya tuh udah dalam dan detail, tapi ketika diadaptasi jadi film, ketika mediumnya jadi film nih, mungkin dari segi proses pembuatan ngerasa kalau cerita bagian yang ini dijelasin terlalu detail tuh potensi menyinggung perasaan orang lainnya tuh lebih tinggi gitu. Jadi kalian bayangin aja sisi gelap industri idol tuh yang dibahas apa aja. Berkaitan dengan pacaran, gak boleh pacaran. Berkaitan dengan program TV gitu. Kalau misalkan masuk program TV tuh harus nurut sama keinginan si TV, harus A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Padahal orangnya gak mau gitu. Padahal si idolnya gak mau nih gitu. Sama yang ketiga, ya barangkali berkaitan dengan ini kok idol tapi pada saat manggung ketika performance-nya kurang bagus, lip sync aja dan lain sebagainya gitu. Itu baru sebagian kecil dari beberapa masalah yang dijelaskan oleh film ini. Kalian bisa bayangin gak sih kalau misalkan ternyata mereka berani ambil resiko, kita bahasnya detail dan lain sebagainya.
Gue ngerasa kayaknya nama baiknya si Kazumi Takayama ya bisa saja dipertaruhkan gitu. Kayak kan kalau ada orang yang tersinggung ya, industrinya nih tersinggung, oh ini ceritanya ditulis sama ex-member Nogizaka pasti karena dia gini gitu. Kayaknya mereka nggak mau kesana gitu, takut resikonya tinggi gitu. Jadi ya gue berpikir ke situ, gue mengajak diri gue sendiri untuk berdamai lah, kayak ya udahlah, kayaknya ceritanya nggak sedetail itu mungkin karena ada beberapa hal yang pengen mereka jaga gitu. Walaupun demikian, tapi gue sangat senang film ini tuh punya sentuhan yang personal, cara berceritanya tuh hangat, cara berceritanya tuh kasih semangat ke penonton lah gitu, kayak mengajak penonton tuh memahami menjadi idol tuh gak gampang guys gitu. Jadi itu aja sih yang bisa gue share ya dari film Trapesium yang gue overall suka gitu, walaupun masih ada kekurangannya. Mungkin di luar sana udah ada yang nonton juga filmnya, punya pendapat yang berbeda dari gue, boleh banget ya share di kolom komentar. Oke, gue Ray pamit undur diri, sampai jumpa di video dari Habis Nonton Film YouTube channel selanjutnya. Bye.